Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang sangat menarik, yakni keimanan tanpa pemahaman. Namun sebelum kita memasuki materi ini, saya akan mereview materi sebelumnya yang masih terkait dengan materi yang sekarang ini. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita memasuki tema berkenaan dengan keimanan tanpa pemahaman, di bahasan sebelumnya Hazrat Muhammad SAW membicarakan berkenaan dengan pemahaman sempurna dan pemahaman yang tidak sempurna, dan juga akibat-akibatnya terhadap manusia, Pak. Ya. Silakan Bapak. Ya, ini kita berbicara mengenai najat atau keselamatan. Dan ini akan dicapai ketika pemahaman atau yang disebut oleh Hazrat Masih Maud sebagai ma'rifat. Ya. Oleh karena itu sejauh mana ma'rifat ilahi seseorang itu besarnya atau kecilnya, itu juga akan berdampak kepada amalan, perilaku, dan menjauhkan dirinya dari dosa dan segala keburukan yang akan mengganggu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang tidak akan dapat mencapai keselamatan tanpa ma'rifat ilahi yang sempurna. Ya. Selama manusia tidak memiliki ma'rifat pemahaman yang sempurna mengenai Allah Ta'ala, maka sebegitu juga dia akan menerima dampak akibatnya ini. Di dalam hal ini kita akan kembali membacakan sebagian daripada apa yang disampaikan Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa ma'rifat atau pemahaman yang tidak sempurna tidak akan memberikan manfaat berarti. Begitu pula dengan natijahnya dalam bentuk rasa takut dan kasih ilahi juga tidak akan sempurna. Baik keimanan yang tidak sempurna, kecintaan yang tidak sempurna, rasa takut yang tidak sempurna, dan pemahaman yang tidak sempurna atau ma'rifat yang tidak sempurna, semuanya sama tidak ada gunanya. Sama halnya dengan makanan atau minuman yang tidak sempurna atau lengkap adanya. Mungkinkah kalian dapat menghilangkan rasa lapar dengan sebutir beras atau sebutir nasi, atau meredakan rasa haus dengan setetes air? Karena itu, hai kalian yang niatnya lemah dan kurang berupaya mencari kebenaran, bagaimana mungkin kalian bisa mengharapkan rahmat Tuhan yang akbar sebagai imbalan dari kasih dan rasa takut yang sedikit? Jadi sudah jelas bahwa ini relatif ya. Seberapa manusia itu maju di dalam amalannya, kemudian dengan kurnia Allah Ta'ala dia semakin maju di dalam ma'rifat ilahi, maka sebegitu juga dia akan dapat menghindarkan diri dari segala dosa dan laku tidak benar. Ya. Oleh karena ini, itu harus kesempurnaan itu memang kemudian akhirnya merupakan bantuan dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia ini harus berusaha sekeras, itulah dikatakan mujahadah, untuk mencapai itu. Ya. Sehingga di sini Huzur sangat memisalkan dengan sangat bagus sekali, apakah seseorang itu akan kenyang, seorang yang lapar akan kenyang hanya dengan sebutir nasi? Kan tidak mungkin. Apakah seseorang yang haus, dia akan dapat menghilangkan hausnya itu dengan setetes air? Kan tidak mungkin. Nah, itu juga ya. Jadi sesuatu yang tidak sempurna ini juga akan mengakibatkan sesuatu yang tidak sempurna. Benar, Huzur menyatakan, mensucikan seorang dari gelimang dosa dan mengisi kalbunya dengan kecintaan ilahi adalah kinerja dari wujud yang maha kuasa, di mana guna menegakkan rasa takut kepada kebesarannya juga bergantung pada kehendaknya. Hukum alam yang abadi telah mengatur bahwa hal ini dikurniakan setelah manusia berhasil mencapai pemahaman yang hakiki.
Akar daripada rasa takut dan kasih serta penghargaan kepada Tuhan adalah melalui pemahaman melalui ma'rifat yang sempurna. Mereka yang dikurniai dengan pemahaman atau ma'rifat sempurna akan memperoleh kurnia rasa takut dan rasa kasih yang sempurna pula. Dan hal ini akan membebaskannya dari dosa yang ditimbulkan akibat dari ketiadaan rasa takut tersebut. Ya, sudah jelas. Jadi ini tadi juga di awal sudah itu kan relatif ini. Seberapa manusia maju di dalam kebaikan dan amalnya, sebegitu juga Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dan kasih sayangnya ini. Kan begitu. Semakin seseorang itu dekat dengan cahaya matahari, maka atau semakin itunya kalbunya ya bersih, maka nur ilahi akan semakin terpancar di dalam dirinya. Huzur menyatakan guna keselamatan seperti itu kita tidak memerlukan adanya pengorbanan darah dan penyaliban ataupun penebusan. Ya, kita hanya perlu mengorbankan ego kita sejalan dengan fitrat kita sendiri. Pengorbanan seperti inilah yang dengan kata lain diberikan nama Islam, aslama, ya. Ada yang menyerahkan diri sepenuhnya, ya, menyerahkan, mematikan egonya, ya, untuk disembelih. Pengertian daripada Islam adalah menjulurkan leher kita guna disembelih, atau dengan kata lain menempatkan kalbu kita di hadirat ilahi dengan keinginan sendiri yang sempurna. Ya. Nama Islam adalah intipati dari semua kaidah dan merupakan ruh dari semua perintah. Kerelaan menjulurkan leher sendiri untuk disembelih menuntut adanya kecintaan dan pengabdian ilahi yang sempurna, di mana semua itu hanya mungkin jika memiliki ma'rifat pemahaman sempurna. Arti kata Islam itu sendiri mengindikasikan bahwa untuk suatu pengorbanan yang sempurna diperlukan adanya pemahaman atau ma'rifat yang sempurna pula sebagai hasil dari kasih ilahi, rahmat ilahi yang sempurna juga. Hal ini diindikasikan dalam ayat lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, dagingnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, akan tapi ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepadanya, ya, kepada Allah Ta'ala. Al-Hajj ayat 38. Jadi berarti daging korban yang kalian persembahkan itu tidak akan mencapai diriku, tidak juga darahnya. Pengorbanan yang sampai kepadaku hanyalah agar kalian takut kepadaku dan bertakwa demi aku. Ya. Lecture Lahore. Ya. Inilah yang digambarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW tentang keselamatan ini. Jadi seseorang akan mendapatkan keselamatan yang sempurna, ya, ketika ma'rifat ilahi yang dia dapatkan pun sempurna. Semakin berkurang kualitas daripada ma'rifat ilahinya itu, sebegitu juga jaminannya tidak akan sempurna. Baik, apa-apa yang telah Bapak sampaikan sangat luar biasa sekali berkenaan dengan pentingnya pemahaman yang sempurna guna menghindarkan diri dari dosa. Sebenarnya pada topik selanjutnya pun masih sangat berkaitan dengan hal ini, yakni Hazrat Masih Maud masih menyampaikan berkenaan dengan pentingnya pemahaman pada keimanan, namun bedanya di sini ialah Hazrat Masih Maud memisahkan antara keimanan dan pemahaman dalam hal di mana ada orang yang beriman kepada Tuhan tapi tetap melakukan dosa. Nah, nanti di bahasan selanjutnya, Pak, silakan Bapak memulai pemaparan. Ya, di sini Hazrat Masih Maud SAW sedikit memberikan gambaran atau penjelasan bahwa seseorang beriman ini, ya, meyakini, ya, maka keimanan yang benar itu pasti akan menuntut seseorang melakukan amal yang benar, yang saleh, ya. Kalau betul-betul keimanannya itu kuat, ya. Tapi kalau keimanannya itu hanya di awang-awang, ya, hanya ucapan saja di mulut, tidak akan memberikan implikasi yang benar terhadap amal-amal solehnya ini. Nah, oleh karena itu Hazrat Masih Maud SAW menjelaskan sebagai berikut. Mungkin ada yang bertanya bahwa jika darah Yesus tidak bisa mensucikan manusia dari dosa, yang memang jelas tidak akan bisa, lalu apakah ada cara lain guna memperoleh pensucian dari dosa? Mengingat hidup bergelimang dosa itu lebih buruk daripada maut. Jawabanku atas pertanyaan ini yang dipertegas melalui pengalaman pribadiku sendiri ialah
bahwa sejak manusia diciptakan di muka bumi sampai dengan sekarang, hanya ada satu cara guna menghindari dosa dan kedurhakaan. Cara itu adalah mencapai suatu pemahaman atau marifat melalui argumentasi yang meyakinkan dan tanda-tanda samawi yang cemerlang, yang semuanya lalu menjadikan wujud ilahi dimanifestasikan, di mana yang bersangkutan bisa menyadari bahwa kemurkaan Tuhan itu merupakan api yang memusnahkan. Sedangkan melalui manifestasi keindahannya, ia menyadari adanya kenikmatan sempurna bersama Tuhannya. Ya. Dengan kata lain, melalui ma'rifat seperti itu, maka semua tabir yang menutupi akan disingkapkan dari keindahan dan keagungan wujudnya. Hanya inilah cara untuk mengekang nafsu dan manusia bisa mengalami perubahan di dalam dirinya. Apa yang ingin digambarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW bahwa itu marifat itu akan memberikan kesadaran penuh ya dari buah keimanannya itu ya, bahwa tentang surga, tentang neraka, tentang hukuman, akibat itu akan betul-betul dia sadar dan akan memahaminya. Ya. Jadi itu betul-betul seperti orang melihat sesuatu yang membahayakan di depan matanya. Ya, sekarang ini kan manusia walaupun beriman, tetapi akibat dari kelakuan buruknya kan dia tidak nampak. Nanti di akhirat kan beda. Ketika seseorang menyadari dan melihat langsung. Nah, hal ini itu akan bisa dicapai ketika kesadaran itu ya baik melalui argumentasi, dan Allah Ta'ala, seseorang itu akan mendapatkan kemajuan itu ya, menyadari sepenuhnya itu ketika Allah Ta'ala juga memberikan kurnia dan bantuannya bahwa inilah aku ini ya, sehingga akibat buruknya itu dia akan sadari, dan juga akibat baiknya itu ya, kelezatan ketika seorang beribadah, ketika seorang itu menjalankan hukum Tuhan ya, seberapa jauh dia maju di dalam kebaikan, dalam amalnya, dalam keimanannya ya, sebegitu juga marifat ilahinya semakin maju, maka semakin juga dia rasakan secara zahir, secara nyata di dalam dirinya itu kelezatan-kelezatan untuk beribadah itu. Ya, itulah yang kemudian dia akan berusaha ya, seperti orang yang sudah merasakan kelezatan itu. Nah, di sini Huzur mengatakan bahwa dan tanda-tanda samawi yang cemerlang, yang semuanya lalu menjadikan wujud ilahi dimanifestasikan, di mana yang bersangkutan bisa menyadari bahwa kemurkaan Tuhan itu merupakan api yang memusnahkan, sedangkan melalui manifestasi keindahannya ia menyadari adanya kenikmatan sempurna bersama Tuhannya. Jadi ini di sini sudah jelas ketika manusia itu berusaha ya, semakin maju di dalam marifatnya, maka tanda-tanda wujud Tuhan juga semakin jelas. Entah itu melalui kasab, melalui mimpi, melalui apa saja ya. Jadi penzahiran Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala ya, dengan kasih sayang itu semakin jelas bagi dirinya ya, sehingga hal itu akan membantu, itu berupa kurnia dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga manusia itu semakin maju di dalam kebaikan dan dalam kesadaran ya, marifat ilahinya ini. Oleh karena itu, hanya inilah cara untuk mengekang nafsu, dan manusia bisa mengalami perubahan di dalam dirinya. Tanpa itu, ya, manusia akan susah melepaskan diri daripada keburukan. Dan selanjutnya beliau menyatakan, mendengar jawaban ini lalu banyak orang yang berkomentar, tidakkah kami ini beriman kepada Tuhan? Ya kan banyak orang katakan, kami juga beriman. Apakah kami ini tidak takut kepadanya? Ya. Apakah bukan semua manusia dengan beberapa kekecualian semua mengimani Tuhan? Ya. Semua orang mengatakan Tuhan ada, begini begitu. Lalu mengapa masih saja mereka melakukan berbagai laku dosa dan terlibat dalam berbagai kekejian? Jawaban atas hal ini ialah keimanan itu suatu hal tersendiri, sedangkan yang namanya pemahaman adalah marifat adalah hal yang lain lagi. Bukan karena keimanan maka seorang menghindari laku dosa, tapi karena pemahaman, ya, kesadaran, marifat yang sempurna melalui pengalaman rasa takut dan rasa kasih kepada Tuhannya. Ya. Seseorang mungkin bertanya, mengapa setan mendurhaka meskipun ia memiliki pemahaman yang sempurna? Jawabannya adalah
Karena setan tidak memiliki pemahaman atau marifat yang sempurna, yang hanya dikurniakan kepada mereka yang beruntung saja. Ya, sudah menjadi bagian dari fitrat manusia bahwa dirinya dikendalikan oleh pengetahuan yang dimilikinya, dan ia tidak akan menghancurkan dirinya sendiri ketika menyadari godaan dari wujud setan yang merugikan tersebut. Keimanan adalah meyakini sebagai akibat dari berpikir baik tentang sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan pemahaman atau kesadaran atau marifat adalah menyadari sepenuhnya hal yang diimani tersebut. Karena itu dosa dan pemahaman tidak mungkin eksis bersamaan di dalam suatu kalbu, sebagaimana malam dan siang tidak mungkin muncul bersamaan. Jadi ingin secara sederhana, keimanan itu ya, itu seperti orang menyatakan bahwa saya mengetahui sesuatu. Ya. Karena banyak orang mengatakan begini, begitu kan. Tapi dia belum yakin betul. Ya. Sampai seseorang itu merasakan hal itu langsung. Ya di awal juga disebutkan juga secara dalam contoh yang yang lebih mudah difahami. Ya. Ketika seseorang ini sering mendengar orang menyatakan bahwa New York itu begini, ya, jalannya begini, ininya begini, itu begitu. Kan kita karena bukan hanya 1-2 orang yang mengatakan itu, ya, maka kita yakin bahwa itu memang ada. Tapi kan itu gambaran di luar, tidak memberikan keyakinan yang sepenuhnya, ya. Nah, ketika kita datang sendiri dan melihat ya keadaannya dan kita mengingat itu, kita bisa langsung, oh benar, rupanya New York yang diceritakan itu begini-begini, saya sudah menyaksikannya. Sama dengan Tuhan, ya, begitu banyak ribuan orang mengatakan, jutaan orang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Agama juga menyatakan bahwa Tuhan itu ada, wujudnya begini, kasih sayang dengan segala sifatnya, kemudian kemurkaannya itu ada, hukumannya begini. Kan kita masih baru mengetahui saja. Berimanlah, ya, karena kita begitu banyak orang menyaksikan dan kemudian menyatakannya. Dengan segala zat dan sifatnya itu. Nah, itu belum menyadari betul bahwa Tuhan itu ada, tapi baru sebatas mengetahui akan adanya Tuhan. Tapi setelah maju di dalam mujahadahnya, dalam pencariannya, di dalam pengembaraannya, ya, dengan segala usaha-usahanya yang sesuai dengan syariat yang ditentukan, sesuai yang petunjuk yang Allah Ta'ala berikan, maka gambaran tentang Allah Ta'ala yang awalnya kita memahaminya, awalnya kita mengetahuinya, itu semakin jelas. Ketika Allah Ta'ala ya juga memberikan kurnia dan kasih sayangnya dengan menzahirkan wujudnya, memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk. Bahwa aku ini ada. Itulah yang dikatakan makrifat. Sebelum itu terjadi, maka perjalanan manusia untuk mendapatkan keselamatan itu semakin susah. Ya, masih susah dan tidak ada jaminan. Jadi sebatas iman saja itu sebenarnya tidak cukup. Karena itu harus diikuti dengan amalan, dengan ini, sehingga Allah Ta'ala juga seseorang yang beriman tentang Allah Ta'ala dengan sifatnya dan zatnya itu, yaitu harus juga Allah Ta'ala menampakkan dirinya seperti apa yang digambarkan. Itulah ma'rifat. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa jadi sudah menjadi kebiasaan umum di mana sesuatu yang dianggap berharga akan menarik minat orang kepadanya. Ya. Sedangkan jika ada sesuatu yang merugikan, maka orang cenderung menjauh. Ya. Ini sudah jelas. Sebagai contoh, seseorang yang tidak akan mengetahui bahwa yang ada dalam genggamannya adalah racun arsenik, mungkin saja akan menelannya karena dikira sejenis obat. Namun seorang yang mengenal bentuk arsenik tersebut pasti tidak akan mau mencicipinya meskipun hanya sekelumit kecil, karena sadar bahwa hal itu akan membawanya segera pindah ke dunia lain. Kan? Karena yakin di hadapannya ada. Kalau yang memiliki pengetahuan, ini arsenik begini-begini, dia tidak akan, ketika dia itu sadar, ya, ada di hadapannya. Oh, ini arsenik itu rupanya bentuknya ini. Ya.
dan tahu sudah orang bercerita tentang akibat memakannya itu yang sangat membahayakan, fatal, ya, maka dia tidak akan makan. Begitu juga yang wujud ilahi. Marifat ilahi itu disitulah. Ketika dia sudah menjadi ada di hadapannya, ya, maka sama sekali dia tidak akan berbuat laku dosa yang akan menjauhkan dan akan mengundang ketidakredaan atau kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh karena di sini katakan, ya, begitu juga halnya jika manusia menyadari secara penuh, ya, mendapatkan marifat yang sempurna pada Tuhan memang ada, ya, memang wujud, dan semua bentuk dosa akan dihukum olehnya, maka secara otomatis ia akan meninggalkan segala bentuk dosa ini. Nah, jadi di awal juga disebutkan bahwa seberapa jauh manusia melangkah di dalam mencapai marifat ilahi itu, sebegitu juga dia akan semakin dapat menghindarkan diri dari semua laku dosa ini. Sekarang kita menjadi tidak heran lagi kenapa orang-orang yang banyak menyatakan diri beriman tetapi tetap melakukan dosa, karena dalam hal makrifat mereka belum sempurna, gitu Pak. Iya, belum sempurna, sangat banyak cacatnya. Ya, oleh karena itu, karena dia tidak menyadari akan hal itu. Ya, dia hanya dengar saja, ya, dan dia tidak merasa bahwa karena apa? Hukuman itu kan tidak serta-merta Allah Ta'ala. Masih dia jauh kapan kita boleh nanti dimaafkan juga begini kan. Dia tidak sadar. Orang yang berbuat jahat, orang korupsi kan, dia tidak langsung ketangkap. Ya, makin jauh di dalam perlakuannya itu. Sehingga satu masa nanti ketika ditangkap KPK baru tahu, ya, akibatnya. Selama itu dia bisa bersembunyi kan. Di mata manusia, di mata penegak hukum, dia akan terus. Karena merasa lezatnya. Itu kan setan itu. Setan ini akan selalu dia merongrong kapan saja. Selama itu belum merasakan akibatnya, ya dia akan terus. Nah, disitulah, ya. Tapi orang yang sudah akan tahu betul, menyadari bahwa ini akan terjadi, dia akan berusaha menghindarkan dirinya. Itu hukum alam begitu, manusia kan begitu. Baik Pak, untuk menutup episode kali ini silahkan Bapak memberikan kesimpulan, Pak. Makanya di sini sebagai kesimpulan bahwa seberapa jauh manusia itu melangkah di dalam marifat ilahi, sebegitu juga dia akan terjaga dari perilaku dosa dan dapat menjauhkan dirinya dari perilaku buruk yang sangat ditentang atau yang akan mengundang hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak yang sangat menarik pada episode kali ini, Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah apa-apa yang telah kita bahas berkenaan dengan tema keimanan yang perlu didampingi oleh makrifat ilahi untuk mencegah seseorang daripada dosa. Untuk itu saya Ammar Ahmad undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya masih berkenaan dengan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.